Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam hidup kita ini ada pilihan. Dan setiap pilihan akan menentukan dan membawa perubahan di dalam hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa di dalam hidup ini ada 3 si. Ada 3 si di dalam manusia, yaitu choice, change, and change. Kita harus membuat sebuah pilihan, choice, untuk mengambil sebuah peluang atau kesempatan, atau hidup kita ini tidak akan pernah berubah, change. Dan melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk memilih kehidupan. Lalu Bapak Ibu saudara, bagaimana kita bisa menerapkan perkataan firman Tuhan ini dengan memilih kehidupan untuk mewujudkan perubahan. Dan perubahan secara vertikal maupun perubahan secara horizontal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Bapak Ibu saudara, secara vertikal kita dapat memilih kehidupan mewujudkan perubahan dengan cara kita mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Dan itulah yang dituliskan di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 16, 19 sampai dengan yang ke-20 yang demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberitakannya kepada mereka. Bapak Ibu saudara, hidup yang dijalani adalah sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan pilihan. Dan seringkali kita harus memilih antara kita mau menjalani hidup yang bermakna atau kita mau menjalani kehidupan yang berujung pada sebuah kesia-siaan. Dan sebagai umat Tuhan, tentunya kita akan memilih kehidupan yang bermakna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kitab Ulangan ini memuat unsur perintah, berkat, kutuk, dan seruan untuk umat. Dan juga mengandung pilihan yang diberikan oleh Musa kepada umat Israel. Umat Israel harus memilih antara hidup bersama Allah yang memberikan berkat dan kebaikan, atau hidup terpisah dari Allah yang berarti hidup di dalam kutuk
dan kematian. Musa memerintahkan Israel untuk memilih hidup bersama Allah. Pilihan ini adalah sama dengan yang dinyanyikan oleh pemazmur yang mengatakan betapa bahagianya orang yang memilih hidup yang berpegang kepada hukum dan ketetapan Allah. Pada kita ada dua pilihan. Kita sebut saja pilihan itu adalah pilihan A dan pilihan B. Apakah kita memilih kehidupan atau kematian? Apakah kita memilih keberuntungan atau kecelakaan, berkat atau kutuk, mengasihi Tuhan dan mendengar suaranya atau tidak mau mendengar, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya atau kita mau disesatkan untuk menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya? Apakah kita akan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan, atau kita pasti akan binasa dan tidak akan lanjut umur kita? Bapak saudara, pilihan ini sepertinya merupakan pilihan yang mudah. Karena begitu kontras antara pilihan A dan pilihan B ini. Jika kita Bapak saudara diperhadapkan pada pilihan nomor 1 sampai dengan yang ketiga, saya yakin hampir banyak orang akan memilih pilihan A. Betul bukan? Tapi bagaimana ketika kita tiba pada nomor 4 sampai nomor yang ke-6? Rupanya tidak mudah untuk kita tetap setia pada pilihan A. Tidak sedikit orang yang memilih pilihan A pada nomor 1 sampai 3, tapi kemudian enggan melakukannya pada nomor 4 sampai yang ke-6. Maunya apa? Maunya kehidupan. Maunya cuan. Maunya keberuntungan, maunya berkat. Tetapi enggan mengasihi dan mentaati Tuhan, serta enggan untuk hidup menuruti keinginan Tuhan. Maunya ikut aja, semau gue, menurut keinginan diri sendiri. Jika taat pun Bapak saudara, motivasinya adalah karena takut dihukum, takut akan hukuman. Bukan benar-benar karena kasihnya yang besar kepada Tuhan. Taat hanya ketika ada yang melihat. Kita akan saksikan sebuah klip film sebagai berikut. Bapak Ibu saudara, di dalam kehidupan kita dapat memilih kehidupan dan mewujudkan perubahan dengan cara mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Mari kita sejenak melakukan self-evaluation. Dari skala 1 sampai 9 Bapak Ibu saudara. Berapa nilai kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan? Kita renungkan, kita refleksikan secara pribadi dari 1 sampai 9. Berapa nilai kasih? Berapa nilai ketaatan kita kepada Tuhan? Lalu jenis ketaatan seperti apa yang kita nampakkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah masih ketaatan seperti wanita tadi? Hanya taat ketika ada yang melihat dan tidak taat karena berpikir tidak ada yang melihat. Apakah
kita hanya taat ketika dilihat, ataukah ketaatan kita itu sejatinya didasari oleh besarnya kasih kita kepada Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, secara horizontal kita dapat memilih kehidupan, mewujudkan perubahan dengan cara membangun kehidupan yang baik melalui relasi yang sehat dengan sesama kita. Matius pasal 5 ayat 21 hingga yang ke-37 dengan jelas memberitakannya. Memilih kehidupan, mewujudkan perubahan itu berarti kita memilih untuk membangun kehidupan yang baik lewat relasi yang sehat dengan sesama kita. Tuhan Yesus menghendaki agar kita memilih untuk membangun kehidupan yang baik lewat relasi yang sehat dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menjaga relasi. Relasi antara apa, Bapak Saudara? Relasi antara anggota keluarga. Relasi antara apa? Relasi antara laki-laki dan perempuan. Relasi antara suami dan istri. Relasi antara sesama anggota masyarakat. Di dalam relasi antar anggota keluarga kita harus hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Karena itu Tuhan berkata, pergilah berdamai dengan saudaramu. Di dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, kita diminta untuk menjaga kekudusan dan Tuhan Yesus berkata, jangan berzina. Dalam relasi antar suami dan istri, kita harus menjaga keutuhan keluarga kita. Tuhan Yesus berkata, jangan bercerai. Bahkan dalam pengajaran selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam relasi antar sesama anggota masyarakat, kita harus menjaga integritas kita dan kejujuran kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan bersumpah palsu. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Salah satu cara membangun kehidupan adalah dengan hidup dalam damai dengan sesama. Di tengah perbedaan sekalipun yang ada di tengah-tengah kita. Dan hal ini pun disampaikan dengan tegas oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mereka harus waspada dengan adanya iri hati dan perselisihan yang ada di tengah-tengah jemaat saat itu. Dan hal seperti ini bila dibiarkan ada di tengah-tengah jemaat, benar-benar akan merusak komunitas dan membawa pada kematian komunitas tubuh Kristus itu sendiri. Paulus menegaskan bahwa dirinya dan Apolos adalah kawan sekerja Allah yang membangun jemaat Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah si Paulus dan yang penting bukanlah si Apolos, tetapi adalah Allah yang mereka layani. Yang penting bukan Paulus atau Apolos, tetapi Allah yang bersama-sama mereka layani. Kita dapat memilih kehidupan, Bapak Saudara. Dan kita dapat mewujudkan perubahan dengan cara membangun kehidupan yang baik melalui relasi yang sehat dengan sesama kita. Oleh karena itu, kalau kita mau melakukan sebuah self evaluation kembali dalam skala 1 sampai 9. Berapa nilai relasi kita dengan anggota keluarga kita, dengan suami atau istri kita, dengan anggota masyarakat dimanapun kita berada, tinggal dan ditempatkan. 1 sampai 9, Bapak Ibu Saudara. Bisa kita merenungkan
dan merefleksikan. Apakah Tuhan sudah puas dengan pencapaian kita? Adakah hal-hal yang harus kita koreksi? Adakah hal-hal yang masih harus kita perjuangkan hingga saat ini? Maka firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita, mari kita membuat pilihan yang tepat, yakni memilih kehidupan. Memilih kehidupan untuk mewujudkan perubahan dapat kita lakukan secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dengan cara mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Sedangkan secara horizontal dengan cara membangun kehidupan yang baik melalui relasi yang sehat dengan sesama kita. Apakah pilihan Anda? Tuhan Yesus memberkati. Saat hening bagi kita.